Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat biologi, bagaimana kabarnya? Semoga sahabat semua senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan ya. Dalam kesempatan kali ini, nanti kita akan membahas osmosis pada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Nanti kita akan membahas apa yang terjadi jika sel hewan dan juga sel tumbuhan itu diletakkan pada larutan yang hipotonis, isotonis, dan juga hipertonis. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, kita harus ingat dulu konsep dari osmosis. Ya, apa itu osmosis? Osmosis adalah perpindahan pelarut atau air dari mana? Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi lewat membran semi permeable atau membran selektif permeable. Jadi teman-teman yang harus diingat dalam konsep osmosis ini, yang berpindah itu dalam osmosis itu adalah pelarut atau air. Ya, yang berpindah adalah pelarut atau air. Dari mana? Dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Itu yang perlu diingat. Jadi osmosis yang berpindah itu air atau pelarut dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Nah, kalau kita sudah ingat konsep dari osmosis, kita juga perlu ingat istilah dari hipotonis, hipertonis, dan juga isotonis. Ingat ya, kalau hiper itu tinggi, hipo itu rendah, dan iso itu sama. Jadi hipertonis ini menunjukkan konsentrasi tinggi, kemudian kalau hipotonis itu konsentrasi rendah, dan isotonis ini konsentrasinya sama atau seimbang. Hiper tinggi, hipo rendah, iso sama atau seimbang. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Apa yang terjadi jika sel hewan ini diletakkan pada larutan yang hipotonis, isotonis, dan juga hipertonis. Jadi sel hewan ini dimisalkan yang pertama diletakkan pada larutan yang hipotonis, ya, diletakkan atau dimasukkan pada suatu cairan yang hipotonis. Kemudian yang kedua, ini dimasukkan pada larutan yang isotonis, dan yang ketiga ini ketika sel hewan diletakkan pada larutan yang hipertonis. Nah, kita lihat dulu yang pertama ya. Yang pertama ini sel hewan diletakkan pada larutan yang hipotonis. Ingat hipotonis tadi gimana? Hipotonis adalah konsentrasi rendah. Jadi kalau seperti ini, konsentrasi cairan di luar sel gimana? Konsentrasi cairan di luar sel ini adalah rendah karena diletakkan pada larutan yang hipotonik. Jadi yang luar ini rendah. Nah, kalau luar rendah, di dalam gimana? Di dalam mesti tinggi. Ya, jadi selalu kebalikan. Kalau di luar konsentrasinya rendah, di dalam konsentrasinya tinggi. Kalau di luar konsentrasinya tinggi, di dalam konsentrasi rendah. Nah, kita ingat osmosis tadi perpindahan apa? Water ya, atau air. Dari mana? Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang rendah mana? Yang rendah luar sel, yang tinggi di dalam sel. Maka di sini ini panahnya masuk atau airnya masuk ke dalam sel seperti itu. Jadi ketika sel hewan diletakkan pada larutan yang hipotonik, ya, air itu akan berpindah dari luar sel yang konsentrasinya rendah masuk ke dalam sel yang konsentrasinya tinggi seperti itu. Ya, sel hewan yang terdapat atau diletakkan pada larutan yang hipotonik ini akan mengalami lisis atau hemolisis. Lisis itu artinya pecah. Jadi karena airnya terus-menerus masuk seperti itu, maka selnya menjadi mengembang dan akhirnya lisis atau pecah seperti itu. Itu yang pada larutan yang hipotonik. Kemudian, apa yang terjadi jika sel hewan ini diletakkan pada larutan yang isotonis? Ingat isotonis tadi gimana? Seimbang. Jadi konsentrasi di dalam sel dan di luar sel ini konsentrasinya sama atau seimbang. Ketika sel hewan diletakkan pada larutan yang isotonis, maka teman-teman bisa dilihat air yang masuk sama dengan air yang keluar. Dan dalam keadaan ini sel dalam keadaan normal seperti itu, ya. Jadi diingat-ingat kalau sel hewan diletakkan pada larutan yang isotonis. Larutan isotonis itu maksudnya gimana? Larutan di dalam sel sama dengan larutan di luar sel konsentrasinya. Nah, dalam kondisi demikian, air yang masuk ke sel sama dengan air yang keluar. Dan sel tersebut dalam keadaan
normal, seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi jika sel hewan diletakkan pada larutan yang hipertonik? Ya, hipertonik tadi gimana? Konsentrasinya tinggi. Jadi cairan di luar sel ini tinggi. Ya, kalau di luar sel tinggi, di dalam gimana? Di dalam otomatis rendah. Jadi tinggal kebalikannya saja. Dan kita ingat osmosis berpindah ya. Dari mana? Dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Jadi teman-teman bisa lihat panahnya. Panah H2O-nya ini dari dalam ke luar, atau airnya itu berpindah dari dalam sel ke luar sel, seperti itu. Kenapa air berpindah dari dalam ke luar sel? Karena di dalam sel konsentrasinya lebih rendah dan di luar sel konsentrasinya lebih tinggi. Dan osmosis itu perpindahan pelarut dari rendah ke tinggi, seperti itu. Ya, sel hewan yang diletakkan pada larutan yang hipertonik ini nanti akan mengalami peristiwa yang namanya krenasi atau pengkerutan. Jadi dia lebih menyusut, seperti itu. Ya, saya ulangi sedikit, ketika sel hewan diletakkan pada larutan yang hipotonik, itu airnya akan masuk ke dalam sel. Air yang masuk ke dalam sel menyebabkan selnya mengembang dan akhirnya lisis atau pecah. Kemudian, sel hewan yang diletakkan pada larutan yang isotonis, ini air yang masuk ke dalam sel sama dengan air yang keluar dari sel. Nah, sel tersebut dalam keadaan normal. Dan yang terakhir, ketika sel hewan diletakkan pada larutan yang hipertonik, maka airnya akan keluar dari sel. Jadi, banyak air yang keluar dari sel. Nah, kondisi demikian selnya mengalami krenasi atau pengkerutan, seperti itu. Itu pada sel hewan ya. Sekarang kita lanjutkan pada sel tumbuhan. Ya, sama seperti tadi, apa yang terjadi jika sel tumbuhan diletakkan pada larutan yang hipo, ya, iso, dan juga hiper. Yang pertama dulu, ketika sel tumbuhan diletakkan pada larutan yang hipotonik, apa yang terjadi? Ya, karena ini larutannya itu hipotonik atau konsentrasi rendah, maka di dalam sel gimana? Oh ya, yang luar sel dulu ya. Yang luar sel mesti rendah. Ya, kenapa luar sel rendah? Karena sel ini diletakkan pada larutan yang hipotonis. Hipotonis itu konsentrasinya rendah. Kalau di luar rendah, di dalam tadi gimana? Di dalam mesti kebalikannya. Kebalikannya yaitu tinggi. Dan ingat, osmosis itu berpindah dari mana? Dari konsentrasi rendah ke tinggi, sehingga ini akhirnya masuk ke dalam sel. Nah, sel tumbuhan yang diletakkan pada larutan yang hipotonik ini nanti akan mengalami turgid. Turgid ini sebenarnya hampir sama seperti pada sel hewan, airnya terus-terusan masuk seperti itu. Ya, bisa juga dikatakan mengalami tekanan turgor seperti itu, atau turgiditasnya meningkat. Nah, akan tetapi air yang masuk terus-menerus ini tidak menyebabkan selnya pecah seperti halnya sel hewan. Kenapa? Karena sel tumbuhan ini memiliki dinding sel seperti itu. Jadi, ketika sel tumbuhan diletakkan pada larutan yang hipotonik, ini air dari luar sel akan masuk ke dalam sel yang menyebabkan sel tersebut mengalami turgid. Ya, turgid itu mengembang terus, cuman dia tidak pecah. Kenapa? Karena sel tumbuhan memiliki dinding sel seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika sel tumbuhan diletakkan pada larutan yang isotonis? Ya, isotonis tadi gimana? Konsentrasi di dalam sel sama dengan di luar sel. Ini sama seperti halnya sel hewan, air yang masuk sama dengan air yang keluar, sehingga sel tersebut dalam keadaan normal seperti itu. Dan yang terakhir, apa yang terjadi jika sel tumbuhan diletakkan pada larutan yang hipertonis? Hipertonis tadi gimana? Konsentrasinya tinggi. Jadi cairan di luar sel ini tinggi. Kalau di luar sel itu tinggi, otomatis di dalam sel itu rendah. Ya. Dan ingat, osmosis itu berpindah kemana? Berpindah dari rendah ke tinggi. Oh ya, ini panahnya belum ada ya. Jadi ini airnya keluar.
Kenapa airnya keluar? Karena osmosis berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Konsentrasi rendah itu tadi dalam sel, konsentrasi tinggi di luar sel, maka airnya keluar dari sel, seperti itu. Nah, sel tumbuhan yang diletakkan pada larutan yang hipertonis ini nanti akan mengalami peristiwa yang namanya plasmolisis. Apa sih itu plasmolisis? Plasmolisis adalah lepasnya membran sel dari dinding sel karena sel tumbuhan berada pada larutan yang hipertonis. Jadi teman-teman bisa dilihat di gambar dulu. Ini kan dinding sel ya, ini dinding sel, kemudian setelah dinding sel itu kan ada membran sel. Jadi ini bisa bisa digambarkan bahwasanya membran selnya masih menempel pada dinding sel. Akan tapi teman-teman bisa dilihat di sini, ini membran selnya sudah lepas, sudah bolong-bolong ya. Artinya dia sudah lepas dari dinding sel. Nah, lepasnya membran sel dari dinding sel ini disebut dengan plasmolisis, seperti itu. Ya, jadi diingat-ingat pada sel tumbuhan, ketika diletakkan pada larutan yang hipotonis, dia akan mengalami turgid. Kenapa turgid? Karena airnya terus-terusan masuk. Dan ketika diletakkan pada larutan yang isotonis, dia akan normal, air yang masuk sama dengan air yang keluar. Dan ketika diletakkan pada larutan yang hipertonis, maka airnya akan berpindah dari dalam sel ke luar sel. Kenapa? Karena terjadi osmosis. Osmosis itu berpindah dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Yang rendah itu dalam sel, yang tinggi itu di luar sel. Makanya panahnya H2O-nya ini keluar ya. Airnya berpindah dari dalam keluar sel. Nah, sel tumbuhan yang diletakkan pada larutan yang hipertonik ini akan mengalami plasmolisis. Plasmolisis tadi adalah lepasnya membran sel dari dinding sel karena berada pada larutan yang hipertonis, seperti itu. Oke, itu aja pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.